Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, meskipun kita dalam situasi pandemi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar. Nah, kemarin kita sudah membahas materi tentang segitiga dan segi empat. Pada video kali ini, kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai penyajian data. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Selamat menyaksikan. Nah, untuk materi pertama pada video kali ini, kita akan belajar tentang mengurutkan data. Mengurutkan data adalah penyusunan data sesuai dengan urutan besarnya. Jadi bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya. Jadi misalnya di sini, diketahui suatu data ulangan matematika dari suatu kelas. Ini angkanya, hasil dari nilai ulangannya ada 5, 4, 6, 7, 7, 8, dan seterusnya. Maka, misalnya anak-anak diminta untuk mengurutkan data dari kecil ke besar, hasilnya adalah, jadi kita cari dulu angka paling kecil. Ternyata angka paling kecil di sini adalah 3. Jumlahnya ada 1 kali, jadi 3. Lalu setelah 3, 4. Nah, 4 berapa kali? Ada 1, 2, 3. Jadi 4 ada 3 kali. 4. Selanjutnya, 5. 5 ada 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ada 4 kali, berarti setelah 4 ini 5, 5, 5, 5, sebanyak 4 kali. Dan seterusnya, anak-anak urutkan sampai paling besar berapa? Oh, ternyata paling besar ada 8. Nah, 8-nya sebanyak 1, 2. Jadi terakhir 8 2 kali. Jadi jelas ya untuk mengurutkan data, nanti tergantung dari soalnya. Besar ke kecil atau kecil ke besar, tapi biasanya diurutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Anak-anak, setelah kalian bisa mengurutkan data, selanjutnya kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Jadi misalnya, diketahui data berat badan 30 siswa kelas 6 SD Negeri Mentari. Jadi ini beratnya 29, 34, 34, 30, dan seterusnya sampai 36, 36. Pertanyaannya, susunlah data berat badan tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi yang pertama, kita cari dulu angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil ternyata ada 29. 29 ada 1 kali. Setelah itu 30. 30 ada berapa kali? 1, 2, 3. Jadi ada 3. Nah, ini 3 kali. Dan selanjutnya 31. 31 ada 1, 2. Jadi ada 2 kali. Berarti di sini ada 2 kali. Dan seterusnya sampai yang paling besar. Yang paling besar ada 39. Nah, 39 ada 1 kali. Jadi ini. Nah, di sini berat badannya ada 30 siswa, berarti banyak frekuensinya di sini juga harus 30. Jadi cukup mudah untuk membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal ya. Nah, setelah kita mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, kita akan belajar membuat tabel distribusi frekuensi data bergolong. Maksudnya data bergolong, ini datanya terdiri dari kelompok-kelompok data. Ketika tadi data tunggal hanya ada satu angka, jadi 29 berapa jumlahnya, 30 berapa jumlahnya, 31 berapa jumlahnya. Nah, kalau data bergolong itu datanya terdiri dari beberapa angka. Jadi misalnya, diketahui data berat badan 28 siswa kelas 6 SD Negeri Tunas Harapan adalah 20, 24, 23, dan seterusnya. Terakhir 27, 27, 27, 28. Nah, susunlah data berat badan tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan lebar kelas adalah 5. Nah, jadi maksudnya tadi di sini. Jadi lebar kelasnya. Jadi kita cari angka yang paling kecil dulu. Paling kecil ternyata di sini ada 20. Berarti 20 lebar kelasnya 5, berarti 20, 21, 22, 23, 24. Nah, berarti 20 sampai 24. Lalu selanjutnya berarti 25
panjang kelasnya 5, berarti 25-nya dihitung. 25, 26, 27, 28, 29. Berarti 25 sampai 29. Jadi rentangnya ini ada 5. Tapi 5 itu bukan dari 24 kurangi 20, tapi 20-nya sudah mulai dihitung. Jadi 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ada 5. Nah, dibuat interval seperti ini. Jadi angka 20, 21, 22, 23, 24 masuk ke frekuensi di sini. Dan seterusnya, angka 45 sampai 49 masuk ke rentangan ini. Jadi bedanya hanya seperti itu. Kalau yang tadi terdiri di sini datanya ada tunggal, di sini datanya bergolong. Jadi cukup mudah ya anak-anak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyajikan dalam bentuk diagram batang. Jadi data yang kita peroleh disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian berada di SD ya. Jadi kita hanya mengulang. Misalnya, diketahui data hasil panen Desa Sukatani selama tahun 1996 sampai tahun 2000 adalah, jadi ini datanya. Tahun 1996 40 ton, 97 35 ton, 98 30 ton. Tahun 1999 45 ton, tahun 2000 50 ton. Nah, kita akan membuat data tersebut dalam diagram batang. Jadi di sini ini ada jumlah panen dalam ton dan di sini ada tahunnya. Jadi tadi tahun 1996 beratnya 40, dan di sini 40. Lalu tahun 1997 beratnya berapa? 35, berarti tinggal 35. 98 30 30. Tahun 99 45 kilo. Jadi ini 45 kilo. Dan tahun 2000 50 kilo. Jadi ini dibuat diagram batang berdasarkan data yang sudah diketahui. Ini mudah untuk mengerjakannya karena kalian sudah pernah dibahas sebelumnya. Nah, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Jadi soalnya masih sama. Data hasil panen Desa Sukatani. Sekarang kita akan membuat yang tadi kita buat ke diagram batang menjadi ke diagram garis. Jadi sama. Jadi tadi 1996 40. Jadi 40. Lalu 97 35, di sini 35. 98 30, berarti di sini 30 ditarik. Ini misalnya 30. 99 45, berarti di sini 45. Tahun 2050. Nah, kalau tadi dibuat batang, ini dari titik-titik ini kita hubungkan membentuk garis. Itu yang dinamakan diagram garis. Jadi mudah. Nah, anak-anak, materi terakhir pada video kali ini akan dibahas menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini juga sudah pernah dibahas ketika kalian sekolah dasar, jadi di sini Ibu sifatnya hanya mengulang. Jadi datanya masih sama, data hasil panen Sukatani. Jadi untuk menghitung menggunakan diagram lingkaran bisa menggunakan dua cara, yaitu bisa menggunakan persen, yang kedua bisa menggunakan derajat. Nah, kita akan coba menggunakan persen. Kita tahu bahwa untuk penuh itu adalah 100%. Jadi kita hitung dulu jumlah total seluruh panen selama 5 tahun, berarti 40 tambah 35, berarti 75, 75 tambah 30 adalah 105, 105 tambah 45, berarti 150, 150 tambah 50 adalah 200. Nah, cara menghitungnya, kita hitung dari tahun 1996. Berarti tahun 1996 jumlah panennya di sini diketahui 40. 40 dibagi dengan jumlah panen total. Jumlah panen total ini tadi kita sudah hitung hasilnya adalah 200 kiloton. Berarti 40 per 200 kali 100%. Hasilnya 20%. Tahun 1997, di sini 35. Berarti 35 per 200 kali 100%. Hasilnya 17,5%. Tahun 1998, di sini 30, berarti
30/200 kali 100%, hasilnya 15%. Tahun 1999, 45. Berarti 45/200 kali 100%, hasilnya 22,5. Tahun 2000, hasilnya 50 ton, berarti 50/200 kali 100%, yaitu 25%. Kita akan menggunakan cara kedua sekarang. Cara kedua menggunakan derajat. Jadi, kita ingat kembali bahwa satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, cara menghitungnya sama. Kalau di sini dikalikan 100%, kalau di sini dikalikan 360 derajat. Jadi, caranya sama. Tinggal kalian memilih menggunakan persen atau menggunakan derajat. Nah, setelah kalian hitung, lalu kalian gambar. Jadi kita akan gambar. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil menggunakan persen dan derajat itu sebenarnya sama gambarnya. Jadi nanti nilai 25% atau 90 derajat itu sama, yaitu ini. Jadi hasilnya sama. Tinggal kalian pilih menggunakan yang mana. Nah, anak-anak, tidak ada jalan yang pintas menuju tempat yang layak dituju. Jadi untuk kalian menuju tempat yang kalian inginkan perlu proses dan kerja keras. Jadi tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.